Anjay. Hindi, kita mau podcast. Nanti podcast bareng Im ya. Nanti mau podcast sama Kak Cadel ini. Kita mau tanya-tanya kesibukan dia. Mana ini orangnya? Belum masuk-masuk juga Kak Cadel ya. Im mau ikut Im? Ayo ikut join yuk. Tak undang nih Im nih. Nah, nanti aja. Cadel mana Cadel. Oke, nanti kita atur jadwal ya. Kalau kamu free kita podcast. Papa Boy, ini akun kamu Del. Boleh lah. Join live, bisa nggak join live? Ngelag kan? Anu ngelag sa? Sudah mengudara. Undang sih. Privisi cara ngundangnya kok. Geser. Pertama kali ya. Kok orang bisa ngundang? Serius gak Del? Join gabungnya galak aja. Kok gak bisa? Gimana ini? Masa sih? Coba tutor gabung di live. Gimana cara gabung di live? Iya, salah romblis sih. Kenapa apa ya? Tinggal klik gabung, emang gabungan dikancing kayaknya kayak sih. Bentar kisaran 3 menitan lagi. Soalnya harus minimal pernah live 30 menit di sininya. Orang ada aja. Ya, sambil kita nunggu 3 menit untuk bisa berbagi atau mengundang guestar tamu. Kita coba lagi.
Mbak Dinda yuk join Mbak. Nanti kita 2 menit lagi kita bisa ngundang orang, buka host. Oke, ketentuannya lumayan juga ya. Iya tahu, tembusin 1K aja. TikTok segini ribet ya. Soalnya akun lawas sih tapi jauh di kangguman. Kita kan bisa siap di pertanyaan. Nanti kita atur jadwal bersama yang lain. Berapa menit lagi nih? Coba kita lihat. 1 menit lagi coba. 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. live Bang Bombay Pak. Aneh ya mana. Live Bang. Nantilah kita atur jadwal bersama Bang. Nah, kita mau live bareng teman-teman kita yang sudah sibuk dan sudah tidak bisa, bukan tidak bisa ya, nggak ada waktu untuk kumpulan. Kita kumpulnya di live, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol seperti biasa. Yang membedakan hanya tempatnya saja ya. Biasanya kita ketemu face to face, sekarang virtual saja. Oke, ini sudah bisa nih, kita terima Pak. Oke, sudah. Oke, kamu mana wajahnya Mas Cadel? Halo. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik, sehat, sejahtera, dan manis sentosa. Sambil makan apa sama nggak makanin sama di sini? Churros. Oke, ini podcast pertama ya Del ya. Semoga bisa sampai yang seterusnya. Amin. Ini sebenarnya ide udah dari kapan ya Del ya? Hah? Ini ide dari kapan ya? Kita Sebenarnya ide dari tahun berapa ya Del ya? tahun lalu. Iya ya. Di Semus Official yang YouTube tapi banyak kendala jadi nggak bisa. Pernah bikin ya tapi nggak tayang kayaknya. Pernah bikin tapi nggak tayang, bener. Oke Del, sebenarnya kita nggak perlu yang ribet-ribet sih temanya ya. Santai aja, santai seperti kita ngobrol biasa aja gitu. Yang pertama, banyak kabar sudah tadi. Di sana lagi musim apa sih Del? Di Jepang. Untuk bulan ini lagi musim sakura. Masa? Sakura. Emang udah panas? Sakura itu udah enggak, semi. Oh, semi. Kalau dari musim dingin ke musim panas, semi dulu. Oh, di sana tuh. Baru masuk atau udah beberapa minggu yang lalu? Udah beberapa minggu yang lalu, cuman untuk sakura yang cantiknya tuh mulai di minggu-minggu ini sama minggu-minggu mendatang. Karena kemarin tuh jalan ke Yokohama, Akihabara, Shinjuku, sama ke Enoden. Itu bunganya udah wah gila, bagus banget. Oh, itu tuh tempat-tempat sakura yang emang terkenal atau itunya? Betul. Apalagi kayak sakura yang di pinggir jalan. Wah, gila. Pinggir jalan, pinggir sungai. Itu kan sungai bagus ya, bersih, jalan juga bersih. Itu cakep banget. Gila, cakep banget. Jadi pengen ke sana. Serius. Definisi hidup worth it, sehat, dan secara mentalitas terjamin ya. Kalau dibilang di sini
worth it. Setuju banget. Betul. Daripada ngomongin di negara, nggak usah lah banyak. Nah. Nggak usah lah. Ya, Boleh ceritain nggak, Del? Kalau untuk tanah air tetap I love you banget karena Ya, nasionalisme lah gitu. gimana ya Bang? Jujur memang banyak perbedaan, tapi untuk makanan paling the best Indonesia. Indonesia benar. Paling Karena the best. rempah-rempahnya udah nggak bisa. Pasti yang Serius. kemarin dirinduin pas hari raya makanan Indonesia ya, Del. Betul. Dan di sini saya nyesel tidak buat rendang karena tidak beli bumbu rendang. Nyesel Del, banget. Kupat itu gampang dibikin. kalau boleh tahu, Del, kesibukan Cadel di sana tuh ngapain sih, Del? Selain kerja, ada kegiatan lain nggak? Kegiatan lain lebih ke masak sama nulis-nulis ya. Selebihnya itu terjun langsung ke lapangan untuk belajar ngobrol, walaupun sepatah dua patah kata, walaupun masih belepotan, itu harus dan wajib. Sama ngedengerin orang Jepang ngomong itu biar di biasa. Waktu zaman sekolah juga kan Cadel belajar bahasa Padang kan kayak gitu ya, sedikit belepotan apa lambat laun kan bisa ngomong kayak kita gitu. Betul itu. Cadel tuh ya gimana? Kerja di sana tuh bagian apa, Del? Apa kan banyak ya, ada apa tuh, perkebunan, pabrik, ada yang di lapangan. Alhamdulillah dapat di PT, walaupun secara kontrak magangnya baru cuman 1 tahun. Itu dapatnya di PT yang worth it banget lah. Karena ya kadang pribadi rezeki masing-masing juga sih. Iya. Cuman kalau dipikir waktu dari Indonesia kenapa berani ngambil itu, ya worth it banget karena dari keberangkatan begitu nyampe sini juga itu secara akomodasi full ditanggung sama perusahaan. Full. Alhamdulillah tidak ada hutang sama sekali gitu. Kalau sepengetahuan Cadel itu emang prosedur dari perusahaan Jepang kayak gitu, atau emang perusahaan-perusahaan tertentu aja yang bisa menanggung akomodasi kita sebagai tenaga kerjanya? Perusahaan tertentu sih, karena gimana ya, ada beberapa perusahaan yang mengharuskan kita juga pakai dana talang ketika keberangkatan. Banyak. Ada yang langsung dibayarin, ada yang pakai uang pribadi, ada. Itu makanya ya kemarin sempat adu opini juga sama keluarga di rumah terkait keberangkatan dan sebelum interview wawancara. Jadi sebelum interview wawancara tuh ditanyain, serius nggak ngambilnya yang 1 tahun katanya. Oh, Cadel ngambilnya yang 1 tahun? Ya, karena kemarin itu Bang Musid kan tahu saya bermodalkan motor Astrea jadul itu. Iya. 5 juta pas dijual di Facebook. Sedikit banyak tahu lah perjalanan hidup Cadel. Ya, itu. Perdebatan malam juga lumayan sengit waktu dulu. Ya kan? Nah, ya saya tidak ingin terbebani diri saya untuk mengambil banyak apa ya bahasanya? Tunggakan dan cicilan lah. Jadi untuk tahun pertama nggak jadi masalah deh. Yang penting apa yang udah jadi cita-cita itu kesampaian. Terus apa ya? Bisa nyampe sini, kegolang pola pikirnya, secara tatanan bahasa, budaya dan lain-lain itu
eh pokoknya dipikirin matang-matang banget pas kemarin. Dan terkait itu juga karena soal biaya juga. Soal biaya tuh Iya. paling itu banget kan, karena ya gimana ya? Kadang ada yang ngambil 3 tahun atau 2 tahun pun banyak yang nggak betah. Yang 1 tahun aja yang di PT sekarang itu banyak Mm. yang nggak betah. Mm-mm. Atau Kalau nggak nggak betah kuat gitu gitu gimana? ya fisiknya, nggak kuat. Mm. Ya sodang tuh kayak sidang gitu, mendang. Iya. Itu biasanya ditanya dulu terkait apa halnya, Mm-mm. kayak misalkan sering sakit kah atau cedera Iya. berat kah, terus ada intervensi dari orang-orang luar kah gitu. Itu pasti Oh, detail banget ditanyainnya, detail banget. harus ada alasan tertentu yang kuat lah ya gitu ya. Yang menguatkan, betul, yang Yang menguatkan. menguatkan. Mm-mm. Hmm. Tapi Jadi kadang emang ada kalau berangkat juga. ke sana emang harus sudah bulat banget ya, sudah bulat, sudah Mm-mm. udah nggak ada yang perlu dipikirkan lagi. Nah, untuk Iya, masalah karena niat ya, Del. Kalau boleh tahu apa sih yang memutuskan cadel? Udahlah, ke Jepang aja lah. Kan banyak negara lain atau banyak eh, kerjaan juga di Indonesia. Kenapa cadel memutuskan? Udahlah, banding setir ke Jepang. Sampai tahu kan sebenarnya saya sampai Astrea yang satu-satunya itu. sebenarnya kemarin Tapi tuh gini. alhamdulillah sekarang Oh ya, sudah. alhamdulillah sekarang bahasanya Hmm, kalau mau sombong gitu 5 Astrea kebeli dalam iya, 1 bulan. Iya kan kan? hidup harus ada pengorbanan ya, Del ya. Harus ada pengorbanan kan gitu. Betul, betul lah. Betul. Nah kan. eh Sebenarnya niat tuh kemarin ada dendam pribadi ya dari lulus sekolah yang Mm-mm. dimana mungkin secara lulus sekolahnya saya tuh pikiran aku tuh masih bocil banget gitu, childish banget. Mm-mm. Mm. Har- jadi masih keikut hawa-hawa teman gitu, teman kesini hayu kesini, teman kesono hayu kesono gitu. Nah, lulus sekolah Mm-mm. belajar mutusin buat pengen terbang ke Jepang, ke Jerman. Ke Jerman. Nah, Ya tahu-tahu sedikit banyak tahu lah. untuk ke Jerman dan sudah belajar di Bandung juga kurang lebih 1 tahunan lah kayaknya ya, 1 tahunan. Nah, cuman secara apa ya bahasanya tuh, mungkin usahanya kurang. Yang Iya, kedua, niat daripada kita niatnya ya. untuk keberangkatan tuh masih belum jelas. Karena awalnya Jadi mungkin ikut-ikutan. ya betul. Begitu nyampe ya kita tahu gitu anak muda yang dari pelosok desa bahasa kasarnya terus naik ke kota, ngelihat suasananya hingar-bingar kota, terus hidupnya bebas nggak ada yang ngatur, kita yang ngatur sendiri, Mm-mm. terlena. Terlena. Jadi harusnya fokus buat belajar, malah tidak gitu. Ya Di sedikit belajar nih sana untuk yang sedang nonton Delnya. Ini pengalaman Cadel. Kalau misalkan sudah lulus sekolah, tekadnya dulu, niatnya dulu ya yang di tekad niat. niatnya dulu ya. Siap, Soalnya Kak, siap, jujur, siap. jangankan em, oke lah kalau udah nyampe sini mah mau foya-foya juga silahkan gitu ya. Tapi Silahkan. ingat juga kan, ingat perjuangan juga kan. Kan cobaan paling pertama itu kalau kita lagi sekolah dan atau enggak di LPK. Karena Hmm, biasanya itu jauh dari rumah, iya, ya kan? pasti Uang kan. pasti dikirim, Mm-mm. difasilitasin sama orang Mm-mm. rumah juga. Nah, tinggal kita aja apakah kita terlena dengan hawa di luar zona nyaman kita atau kita masih tetap fokus. Karena tujuannya banyak. Tujuan harus ada ujian bahasa, harus ada skill eh, sertifikasi skill, Mm-mm. banyak banyak. Kalau kita Banyak. terlena banget gitu dan fokus kita kebagi, akhirnya fokus belajarnya kurang, ya udah
Toh banyak proses yang harus dilalui itu lah. betul, betul, betul. Dan jangankan yang belum sampai di sini, yang udah nyampe di sini aja bahasanya. Hmm. Teman-teman tuh ya, ada teman yang mungkin otaknya di atas rata-rataku ya. Itu masih tetap nyesel ketika nyampe sini. Kenapa? Ketika nyampe sini itu kultur shock banget dari segi ngobrol. Iya kan? Karena kan kita Iya, belajar menggunakan textbooks banget. iya Sedangkan betul betul. begitu nyampe lapangan, orang tuh sudah pakai bahasa kasual mereka, gitu kan. Kalau kasarnya bahasa gaul ya kalau di kita ya. Betul, bahasa gaul. Sedangkan kita, misalkan udah kayak Rara banget nggak sih kalau ngomong bahasa Indonesia tuh? Iya iya kayak formal banget gitu ya. Formal banget, bener, bener, formal banget, Hmm. formal yang bener-bener baku banget. Kita tuh Sedangkan ngomong itu yang dipelajari selama kita di LPK yang bahasa formalnya ya. ya, betul. Begitu Oh. nyampe lapangan, bahasanya sudah casual, apalagi dengan logat dan hatsuang yang berbeda. Atau hatsuang tuh apa ya Mm-mm. Inggrisnya tuh? Aksen, aksen. Aksennya oh kayak kayak macam kita kalau di Jawa ya kita ketemu orang yang Hmm, logatnya Jawa di Sunda gitu ya. betul. Begitupun di Jepang di sana. Sama, sama, Oh iya iya iya. sama. Iya. Berarti berarti jadi kultur shock bagi kita yang baru loh kok kita belajar di LPK kayak gini kok di sini kayak gini gitu ya. Banget, banget, banget. Kayak misalkan apa ya? Konjugasi. Apa itu konjugasi? Konjugasi kan kayak bahasanya tuh kalau nggak salah kayak dan, nggak sih? Atau gitu. Iya iya. Adalah, iyalah gitu. Oh iya penghubung Atau penghubung gitu ya. kata penghubung itu kan. Kalau di Hmm, Jepang hmm. tuh namanya kan partikel-partikel. Nah, Iya. itu tuh kadang di lapangan ada yang make, ada yang enggak. Di sana Misalkan, tuh sama aja ya. iya, kalau di Indonesia kan makan telur, Mm-mm, iya kan? mm-mm. Kalau Jepang tamago telurnya o tabemas. Si Jadi o-nya ini intinya makan dia telur. intinya mah makan telur, cuman harus ada penghubung wo si o ini gitu. Kadang nggak dipakai, makanya suka bingung. Serius, suka bingung di hal ini ya. Mm. Makanya setahun ini tuh bener-bener kalau kultur shock banget. Apalagi ini untuk aku yang bahasa pabrik ya, kadang Mm-mm. bahasa-bahasa orang-orang Gemba di lapangan itu lebih keras lagi daripada bahasa-bahasaku yang kayak di pertanian mungkin, bangunan mungkin, perikanan mungkin. Itu bahasanya mungkin udah lebih di atas-atas Iya iya bahasa-bahasa betul. orang-orang PT. Bahasanya mungkin mungkin ya di PT sopan, bahasa-bahasa sopan gitu ya. Mungkin di luar PT ada yang lebih daripada sopan. Ada yang lebih tidak sopan lagi bahasanya. Yang kuso, udah pakainya apa ya? Omae, kayak elu gua gitu bahasanya tuh. Hmm. Lu tuh kerja yang bener goblok gitu. Aduh, keceplosan maning. Takut ke band nih ah gitu. Del, ada nggak sih perbedaan yang signifikan kayak membuat apa ya cadel? Loh, kok di Jepang gini ya? Yang nggak pernah terpikir di bayangan cadel sebelumnya sebelum tahu asli atau ke Jepangnya langsung. Ada nggak sih Del? Eh, apa ya? Kayak misalkan kita di bawah Jepang itu bersih, ternyata di sana gimana gitu. Yang bayangan kita gini ternyata aslinya di sana lo enggak lo nunggu kayak gini lo. Oke. Itu lebih ke ini ya. Atau Orang sama aja gitu. Apa yang kita bayangkan? orang minum sih. Orang minum. Orang minum gimana? Maksudnya Minum tuh maksudnya miras alkohol gitu. ya alkohol gitu. Nah, Hah? maksudnya orang minum tuh
kalau di kita kan masih ngumpet-ngumpet gitu ya walaupun rame-rame gitu Heeh. kan. Nah, di sini tuh suka ada budaya minum-minum. Nah, begitu minum-minum tuh orang tuh nggak rese gitu. Itu di luar ekspektasi akunya gini ya. Ketika kita tepar, kita tidur di Mhm. jalan, Mhm. entah itu barangnya, entah itu orangnya, itu dibantu. Nggak ada yang nyuri sama sekali. Itu Di sana tuh serius. ya? Iya, entah itu HP, dompet, nggak akan ada yang nyuri sama sekali. Mhm. Walaupun orangnya tepar sampai 3 hari bahasanya, baru sadar, baru siuman, itu nggak ada yang nyuri sama sekali. Bahkan Iya di emang depan emang orangnya tuh terkenal sih ya. dikasih air Hmm. di depan orangnya tuh. Terus sepengalaman teman juga ada beberapa teman yang kadang kartu saktinya hilang. Kartu sakti itu apa ya? Mhm. KTP gitu. No no no, KTP jangan sampai hilang lah pokoknya. Kartu sakti ini deh. Misalkan ini namanya Pasmo. Apa itu? Oh. Pasmo. Um, jadi oh iya, nanti akan ada keterkaitannya juga. Eh pas mau hilang itu kita tinggal ngomong ke orang stasiun itu biasanya nanti Mhm. dicariin dan itu tuh pasti dibalikin. Misalkan nggak ketemu pasmonya paling bayar beberapa ribu gitu ya, terus saldonya balik lagi. Terus beberapa teman dompet ketinggalan di kereta. Isinya masih ada, nggak ada yang hilang, dompetnya utuh, ketemunya di ini, di Yokohama. Emang emang udah terkenal sih ya. Kalau di Iya, kita keren ya banget, sudah. keren banget, serius. Kalau kita nemu dompet, apalagi HP, iya kan, Mhm. wah udah giras banget kita, iya kan, Nggak usah berharap nyari, balik ya. iya, jangankan HP, iya kan, duit Iya. 2.000 loh, hilang duit nih, tuyul juga doyan kita mah, bener kan? Del, kalau Terus, kehidupan sehari-hari di sana, Del, kehidupan sehari-hari di sana kan pasti ada rasa apa ya, kangen Indonesia. Gimana sih kalau cara betul. anak-anak rantau ngobati rasa kangen Indonesia atau kangen Betul betul orang-orang betul. rumah tuh? Biasanya itu paling kerasa banget di 3 bulan, 3 bulan pertama. Nah, tiga Tiga bulan bulan pertama pertama ya. tuh pasti kerasa banget karena yang pertama secara kultur shock bahasa. Mm-mm. Kita kemana-mana kan masih terbatas bahasanya. Yang Mm-mm. kedua, kadang kita masih belum tahu tempat, lokasi, jalan-jalan enak gitu. Terus alat-alat apa aja yang harus kita bawa ketika kita pergi gitu. Nah, itu yang bikin kita jadi sumpek, sumpek banget di rumah. Mm-mm. Nah, biasanya kalau aku pribadi tuh per 1 minggu, per tiap minggu lah, tiap minggu, Sabtu Minggu gitu. Pasti telepon orang rumah dulu yang pertama. Kalau untuk apa mengatasi homesick ya, Iya, homesick homesick itu kayak biasanya kangen kebiasaan di Indonesia gitu. itu telepon orang rumah ke minimal 2 jam, kalau bisa sampai kenyang, sampai bosan nggak apa-apa. Itu harus banget berkabar lah pokoknya dengan orang rumah tuh Mm. harus berkabar. Yang kedua, itu coba deh jalan-jalan, survei-survei, keliling-keliling. Nggak harus jauh sampai misalkan dari sini ke Tokyo, nggak. Sekitar Keliling-keliling dulu ke aja, sekitar lokasi dulu kita ya. aja, sekitar dulu aja gitu kan. Nah, terus kan jadi kan kita bisa tahu peraturan-peraturan, budaya-budaya yang tidak tertulisnya dan tidak mungkin belum dipelajari sama kita di sekolah Di, gitu di ya, sekolah tuh di LPK ya. itu kan. Di LPK itu kan. Jadi enak gitu. Belajar bani untuk mengurangi rasa kangen banget dengan rumah. Terus Mm-mm. kalau udah keliling-keliling rumah kan pasti tahu tempat gitu ya, mana Mm-mm. tempat yang enak buat nyepi,
nikmati me time aja, me time. Terus mungkin kalau yang udah gajian mah bisa jalan-jalan, bisa belanja thrifting juga. Thrifting di sini bagus-bagus kan. Di Iya, sini iya, iya. tuh dan original banget lah, otentik banget. Gila. Itu biasanya ada yang paling demen banget thrifting ya thrifting, jalan-jalan. Bahkan yang suka travelingnya, yang suka makan gitu ya traveling, itu pada lari ke toko Indonesia kayak Cinta Jawa, terus yang ada yang di Yamato, kayak konsepnya tuh kayak warkop gitu. Itu Intinya dan nikmati itu aja Del ya. legalitasnya Kalau udah legal kesana lah. tuh nikmati. Mm-mm. Nikmati aja. Toh bahasanya 1 tahun atau 3 tahun tuh tidak akan terasa, nggak akan Iya. kerasa. Malah kita tuh ketika nanya-nanya ke orang-orang yang udah lama di sini, ya kok bisa betah sih sampai lama-lama gini? Ya kita lihat aja nanti kamu kayak seperti apa katanya. Pasti bakalan pengen naik apa? Kalaupun kamu pulang pasti pengen banget ke sini lagi katanya, ngomongnya gitu. Iya betul. Udah banyak kan buktinya orang yang udah pulang ke Indo tapi berangkat lagi ke sana lagi gitu. Iya, iya, karena gimana ya? Eh, secara kesehatan, mental, terus lingkungan Finansial juga kerja, ya. finansial juga. Itu sih alasan utama Del kayaknya Del. Alasan utama pasti finansial ya, betul. Ah, terus mungkin Mm. tempat-tempat bagus ya, tertata rapi tanpa ada sampah dan lain sebagainya gitu ya di sini tuh. Jadi Instagramable banget buat kita yang senang dunia sosial media. Betul betul. Jadi asik banget lah, asik banget sih. Cuman kalau aku pribadi itu masih kurang dalam ya itu nyari makanan aja sih kalau keluar-keluar tuh. Karena kan kita tuh di tongkrongan ya, kita kan sering cablak banget terus Iya iya iya. starlingan gitu Iya kan tahu di pinggir lah. jalan. Terus apalagi ya? Kayak di kafe-kafe outdoor gitu kan kita udah terbiasa dengan hawa seperti itu. Begitu nyampe sini susah. Tidak ada hawa-hawa seperti itu. Oh Rokok di di sana jalan nggak boleh. nggak ada kayak kita nongkrong di kafe gitu. Nongkrong di kafe, cuman di dalam ruangan. Oh kayak Dan itu pun nggak ada ruangan lesehan gitu ya. ber-AC. Yang lesehan tuh jarang. Mm-mm. Oh. Apalagi Berarti kayak buat ngerokok sembarangan bagi kita yang kaumnya perokok gitu ya. ah, Susah banget. Rokok itu harus punya asbak seperti ini yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. susah itu maksudnya karena rokoknya atau karena itunya apa namanya Sampah tuh? Sampahnya yang bukan pertama, karena merokoknya bukan. yang kedua kebakaran juga. Orang sini tuh Kalau kalau vape gitu vape bebas boleh di jalan. vape juga nggak boleh. Pokoknya semua yang berbau-bau asap itu adanya di tempat khusus namanya kayak Kitsuenjo gitu. Lebih ke Gitu ya, kesehatannya atau tempat. polusinya sih ya. Polusi tidak ada sama sekali. Keren Bayangin sih. pas musim dingin kemarin, walaupun tidak turun salju, di Indonesia kan langit banyak burung ya. Iya. Di sini, wah, musim dingin tuh burung cuman satu, gagak doang. Gagak doang. Selain itu kayaknya hibernasi. Sepi banget. Bener sepi banget di sini. Del kan di Jepang tuh terkenal biaya hidupnya tinggi ya Del. Ya nggak sih? Betul, 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 Ada nggak sih Del betul. tips selama Cadel udah berapa bulan Cadel di sana? Jalan 3 apa jalan 4 ya kayaknya. Ada nggak sih Desember. tips-tips hemat Del untuk supaya kita bisa berhemat lah, bisa nabung gitu, mengakali karena Hmm, terkenalnya hidup tips Jepang itu berhemat kayak ya. tips hematnya. Tips hemat eh selama yang aku pelajari di sini yang pasti kemana-mana harus masak sendiri
karena harus nyetok banyak juga, banyak Bahan masakan gitu. bahan masakan itu yang paling utama. Kalaupun malam enggak enggak sempet masak, paling nyarinya waribiki. Waribikian. Waribikian tuh makanan yang udah diskon gede-gedean. Ada yang misalkan Oh, ada iya yang diskon. satu harganya tuh kalau harga Indonesia tuh 100.000 bisa jadi turun banget jadi 40.000, 45. Itu biasanya kayak sushi-sushi, terus apa ya, ayam katsu gitu, Hmm. pizza, ikan. Intinya makan makanan diskon lah ya, nyarinya yang kayak Makan gitu ya. makanan diskon di jam-jam 9 di kombini atau di supermarket gede tuh biasanya waribikan. Jangankan orang luar ya, orang Jepangnya juga banyak yang nyari kayak gituan. Cuman biasanya tak itu tuh harus cepat dimakan. Karena batas waktunya paling sampai jam 12 lah, sampai pagi tuh pagi masih enak, ketemu siang udah aneh Mm-mm. rasanya Oh, gitu gitu. ya. Kayak makanan yang sekali sekali masak udah gitu ya selesai gitu. Ya, betul. Pokoknya tinggal diangetin di Denshi itu udah beres langsung masak, langsung makan. Info yang beredar di kita kan Del ya. Orang-orang sana tuh kayak nggak mau kayak gimana ya nikah gitu. Apakah setelah cadel ke sana apa emang enggak kok apa emang iya loh di sini kayak gitu. Fakta di sana tuh gimana Del? Fakta di sini kayaknya iya, kayaknya iya. Kalau dilihat ya, karena beberapa teman PT yang asli orang Jepang, ku tanyain itu banyak yang umur 30 apa 25 ke atas, 30-an ke Mm-mm. atas itu masih banyak yang belum nikah. Dan di sini tuh apa Ada ya? ada ada pernah cerita nggak Del? Kalau sekepo-kepoku sih kemarin tuh biaya katanya. Biaya kehidupan. Biaya kehidupan. Itu Menanggung lumayan dua orang gitu ya. ya menanggung dua orang gitu. Orang-orang sini tuh katanya ya lebih pengen free aja sih. Free. Tapi ada beberapa orang yang pacaran mah pacaran ada. Pacaran Mm-mm. gitu. Jalan, pacaran dan lain-lain lah. Banyak sih, banyak yang nikah juga Lebih banyak ke sebenarnya. Kayaknya lebih ke sebenarnya karir gitu ya, lebih ke karir. betul. 70-30 atau 70-40-an lah yang secara perbandingan antara yang nikah dan yang enggak. Karena sekolah yang isinya anak kecil juga masih banyak gitu. Gitu. Kan di Iya, sini iya. dekat sekolah tuh. Banyak banyak Iya. anak kecil. Hmm. Selagi Cadel itu sekarang masih lagi di kota apa sih, Bang? Hah? Info ke Jepang caranya gitu, ada yang tanya info ke Jepang caranya gimana, Bang? Caranya gimana ya? Cari di internet lah. Banyak sekarang udah gampang. Udah gampang. Banyak banyak ya. Niat dulu yang penting kan tadi ya, niat dulu, Penting jangan niat dulu aja. jangan asal-asalan pengen ke Jepang gitu ya, Del ya. Harus Iya, diniatin gitu. betul. Kita cari tahu dulu ya, kepo-kepoin dulu. Mm. Barangkali Rian eh yang baru kelas berapa 11 katanya mau ke Jepang kalau lulus ada yang ingin tanyakan. Nah, ya Kak, pertama. Apa kabar Kak Cadel? Baik, baik. Oh, ini Rian nih. Gak bisa buka kamera katanya Del. Oh Sudah iya, lama tidak bertemu Kak. siap. Gak bisa buka kamera. Lagi botak nih. Sehat Kak, gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Nih mau tanya nih Kak, apa sih persiapan sebelum masuk LPK tuh? Ah, ini karena aku juga masih seumur jagung ya bahasanya kita bicara yang real-realnya aja.
Mungkin kalau ada senpai-senpai yang sudah di Jepang nonton atau join di room ini bisa ngejelasin lewat komen-komen juga nggak jadi masalah ya. Dan Betul, siapa boleh banget, tahu boleh banget. sepengalaman saya itu tidak eh, kurang ini apa kurang apa ya bahasanya tuh kurang inilah kurang akurat banget bisa tolong di iniin lagi dikoreksi lagi sama Dikoreksi, senpai-senpai dikoreksi. yang lagi nonton. Nah, untuk langkah awal itu yang pertama pikirin matang-matang secara niat. Kita itu ke sana mau ke Siap. sini mau apa? eh Niatnya juga harus bagaimana. Terus yang kedua, cari sekolah. Cari sekolah itu jangan sembarangan nyari, jangan sembarangan. Survei dulu lah minimal kita harus capek nyari 5 minimal ya. Kalau aku kemarin tuh 5 LPK yang aku sambangin. Itu tanya soal biaya, mendetail mungkin. Baru kalau emang sudah deal, masuklah ke LPK atau sekolah yang memang ini Cocok eh, untuk kita ya gitu ya. dirasa worth it gitu ya. Dirasa cocok gitu. Terus apa lagi ya? Em, Basicnya paling lebih ke belajar ngehafal katakana hiragana sih tetap kembali lagi ke anak-anak TK. Kita belajar seperti anak TK kembali, belajar huruf bahasa Jepang. Nggak usah yang berat-berat sampai ke kanji lah. Katakana hiragana aja dulu. Baru kalau udah mulai paham betul dengan semuanya katakana hiragana, baru masuk ke kosakata atau kotoba. Ditulis sambil dihafalin, tulis hafalin. Nah, kalau udah mulai enak nih, baru masuk ke bunpo sama kanji bisa gitu. Karena begitu nyampe sini pasti kaget banget, nyampe sini banyaknya kanji dan itu mungkin sampai sekarang saya pun masih mangap banget. Coba Gak apa-apa kan sambil kanji belajar. kayak gini gila itu nggak kebaca gitu. Iya. Nyeri banget lah, nyeri. Kemeng Kakak, kepala. Kemeng. Gitu. bahasa yang dipelajarin di LPK terus kemudian di Jepang tuh kayak sama nggak bahasanya? Bahasa sama, cuman mungkin yang membedakan itu secara di lapangan dan di LPK itu kita belajar menggunakan textbook. Kalau di lapangan udah beda. Itu kadang ketika kita ketemunya dengan orang-orang yang pakai bahasa gaul, ya mereka menjawabnya dengan menggunakan bahasa gaul walaupun kita pakai bahasa formal textbook gitu. Sedangkan kitanya belum paham bahasa gaul, jadi mangap aja Sedangkan nih. kitanya belum paham apa nih gitu. Untung ada ChatGPT sebagai inian yang paling sakti. Terjemahan paling sakti. Udah. Sebenarnya serius tidak susah ketika nyampe sini, tidak susah. Cuman kita juga harus sadar diri untuk harus bisa bersusah-susahan dulu. Entah itu di rumah atau di sekolah. Karena biar mental kita kebentuk, fisik kita kebentuk. Jadi begitu nyampe sini, ketika kita digempur habis-habisan dengan orang-orang sini atau budaya sini, kita udah kebal dengan didikan yang udah di Indonesia. Gitu. Seenggaknya kita cari tahu dulu ya sesuatu tentang di sana gimana segala macam. Supaya nggak culture shock banget lah gitu. Betul banget. Hampir setiap bulan orang-orang kita di sini ada yang ke Jepang. Semenarik itu kan dari di Jepang dia. Banget. Menarik. Karena kalau diomongin surga dunia semua ada, semua ada.
Bayangin Mang, gini aja deh. Kita baju di Indonesia beli yang Uniqlo itu harus ngumpulin berapa bulan? Iya, betul. Ya kan? Sedangkan di sini Uniqlo tinggal ambil, Nggak pikir-pikir biasanya harga nggak berapa harus lagi nunggu kan ya. berbulan-bulan gitu, bulan depan kita punya uang atau sekarang punya uang, pergi kita ngambil, ya kan? Nggak lihat belakangnya Nggak harganya jauh. berapa ya Del. Iya, definisi belanja tidak ngelihat struk atau tidak ngelihat harga tuh di sini, ya di sini, bener Emang keren sih ya. Aduh, bener, keren banget lah, keren pantesan ya banyak keren. kayak Terus tempat tujuan terfavorit kayaknya kerja di Jepang. terfavorit banget sih kayaknya. Mungkin di negara-negara lain karena aksesnya tidak semudah Jepang kali ya. Mm-mm. Padahal kan kayak Jerman juga ngebuka juga mungkin masih lumayan agak susah juga untuk dimasuki channelnya. Jepang tuh paling gampang lah kayaknya menurutku bagi orang-orang yang lolos, yang gigih. Niat lah ya, terniat lah gitu ya. Betul. Karena gempurannya pun nggak main-main, entah itu soal mental, Mm-mm. fisik, serius. Karena gimana ya? Kita di Indonesia digempur fisik itu biasa. Kalau udah nyampe sini, wah, lihat orang Jepang kerja gila banget. Cepret, Iya kan, cepret, kalau cepret, cepret, cepret. kalau di Indonesia kan ada pengobatnya gitu, kayak misalkan digempur mentalnya bisa pulang ke orang tua gitu ya, ngadu Oh, betul. cerita. Kalau di sana kan ya itu kan tantangan, kita jauh dari, Betul. ya Betul. itu kan ya salah Mau satu cerita ke siapa? persiapan yang Cerita emang sama harus, siapa? sudah disiapin, yang udah tahu resikonya ya, harusnya sih. Bener. Pokoknya dipikir matang-matang lah. Jangan Matang-matang. cuma FOMO pengen ke sana terus tiba-tiba Jangan cuma suruh FOMO, betul. Jangan cuma satu FOMO. bulan 2 bulan nggak betah gitu. Betul. Nanti Nah juga kak, kalau ya rangkaian apa saja dari belajar bahasa sampai pergi ke Jepang tuh kak? Lebih ke ininya prosesnya mungkin. prosesnya lah ya. Prosesnya. Kayak proses yang pertama sih pasti belajar bahasa. Nah, di balik belajar bahasa tuh kayak sensei misalkan kita udah masuk di LPK nih, sensei juga ngelihat kita, kemampuan kita, pengalaman kita ketika sudah belajar tuh di level mana, terus pengalaman kita sejauh mana. Baru nanti misalkan ada job, itu mereka pasti ngasih tahu di bulan ini akan ada job ke sini Mm-mm. dengan salary gaji kotor sekian, bersih sekian. Nah, tinggal dipikirin lagi sama kita, mau interview nggak gitu. Harus adu pikiran dulu, ngomong dulu, ngobrol dulu sama orang rumah biar enak. Nah, kalau udah ngobrol misalkan, oke, interview, ada yang pakai bahasa Jepang, ada juga yang pakai bahasa Indonesia. Tuh interview. Nah, tinggal bagaimana cara kita menarik mempercantik CV kita dan badan kita lah. Yang membuat Gitu. di perusahaan jadi pengen kita gitu ya. Betul. Karena Siapan CV apa itu segala bener-bener ke ini banget. Apa bahasanya tuh ya? Pengaruh banget. CV itu pengaruh banget. Del, sepengetahuan Cadel ya Del. Kayak pengalaman-pengalaman kita kayak di organisasi, terus kayak kita ikut pelatihan ini itu, kayak mungkin pasarnya pernah ikut public speaking, pernah punya sertifikat keahlian, itu penting nggak sih Del untuk di Jepang atau Penting, masuk penting bener, sana? penting.
Karena di sini tuh pendidikan dinomor satukan, apapun sertifikasinya. Makanya kan kita juga untuk melanjutkan kontrak-kontrak ke selanjutnya harus ada sertifikasi keahlian. Iya, iya. Pertanian harus ada, ya kan? Peternakan harus ada. Walaupun kita belum pernah sama sekali terjun ke dunia ternak atau dunia tani, kalau kita punya sertifikasi, kita tuh udah dicap bisa bertani. Oh, begitu ya, Kak. Diakui lah ya, diakui ya. Diakui, bener gitu. Satu Tinggal pertanyaan terakhir deh. prosesnya ya sambil di lapangan gitu ketika kita lulus interviewnya. Satu pertanyaan terakhir untuk Cadel nih. Oke. 1 tahun ya di sana. Pengen kembali lagi terus menetap di sana atau pengen pulang buka usaha atau gimana Del? Harapan Cadel, rencana Cadel ke depan. Harapan paling yang diharapkan tetap dengan paspor Indonesia tapi hidup di sini. Ya, itu Rupanya sudah menikmati di sana ya. banget. Benar sih yang pernah saya temui orang alumni, bukan alumni ya, kayak yang udah pernah ke sana, kayak enak di sana lah gitu. Wah, serius. Gimana ya? Atau kita fair-fairan aja ya, bisa bicaranya soal masalah kerja deh. Kerja, karena kan memang kita kesini pada rata-ratanya kayak kerja. Kita tuh kerja sebulan, capeknya kita, lelahnya kita, capek, terus pusing, sumpek, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang nggak enak, itu bayarannya sepadan dengan apa yang kita keluarin gitu. Misalkan mental kita kena, capek kita kena, ya kan, sakitnya juga kita kena, itu bayarannya sepadan dengan apa yang udah kita kenain tuh. Tapi ketika gajian hilang semua tuh ya beban-beban itu ya. Betul. Lah sekarang jepret gajian sekian juta. Dah hilang semua ya. Selisih jauh banget yang di Indo. Ya kan? Iya sih ya. Duh. Loh, kirim ke Indo sekian. Di kita uang belum habis, udah gajian lagi. Coba. Di kita uang udah habis belum Ya, gajian ya. Ngepres, kalau di kita tuh ngepres. Nggak nyampe ke bulan gajian lagi, ke tanggal gajian lagi udah habis lah. Nah, kadang 2 minggu lagi, kadang 3 minggu lagi. Aduh, udah kemeng banget kepalanya. Kecap kerja tapi uang nggak ada kan nggak enak. Kayak gitu. Betul. Iya, betul. Di Jepang ada bakso nggak? Serius, di Jepang banyak bakso. Meatball. Bakso udah mendunia. Iya, udah universal bakso. Udah di mana-mana. Kak, tolong curhat lah aja. Im kemarin tuh cerita Del, bingung dia. Boleh lah nanti lah kita tahu sama Im lah, jangan di-spill ya. Dia tuh katanya mau ke sana tapi ada sesuatu yang harus dikorbankan kan. Masih bingung dia tuh. Mungkin setelah lihat ini Im langsung memutuskan atau gimana Im? Boleh lah, Ini boleh. ada senpai saya nih, Harry Pras. Senpai Harry. Senpainya tuh. Ya. Saya itu senpai waktu di training center. Pencerahan ya. Tuh. Besok kerja nggak? Besok alhamdulillah itu karena ada SO atau Tanah Orosi. Jadi kemarin tuh ditawarin libur, ditawarin libur nggak katanya, karena di sini lagi pada mau ada SO, karena SO itu kan ya paling orang gak ada, yang pertama nggak ada kerjaan, paling cuman bersih doang. Ya wis, karena kemarin minggu itu istirahatnya kurang, ngambil aja deh sekalian nyalin beberapa materi
yang ada di buku gitu. Buat Di sana Cantil ngapain kerjanya, bagian apa Del? aku bagian X14, nama lainnya itu bagian Tangku Sabu, jadi bikin rem angin. Jadi rem angin tuh isinya tuh kayak tangki dan part-part lainnya yang kalau di mobil truk tuh yang ces gitu kalau bunyi Iya, itu. iya, Nah, iya. itu rem angin aku yang buat. Itu mobil paling gede Isuzu namanya Forward. Nah, itu paling Untuk X14 kendaraan-kendaraan tuh berat mobil ya, yang untuk paling kendaraan gede. berat ya. Iya. Mm-mm. Kendaraan berat paling gedenya. Itu. Gila sih di Ada sini keren lah pokoknya. ada yang ingin disampaikan ke Del untuk para pejuang devisa yang sedang berjuang sesama cadel nih? Ah, lebih ke pola pikir aja ya. Lebih ke pola pikir aja. Tolong mungkin ini sebagai pengingat buat diriku juga. Jadi kesini tuh jangan cuman kerja aja gitu. Harus rubah pola pikir juga. Harus coba harus rubah gaya hidup juga, kebiasaan juga biar ketika kita pulang tuh walaupun tidak sebagai orang yang dicap kaya atau sukses dengan embel-embel nominal uang, kita tuh sudah ada titik sukses yang dimana pola pikirnya kita rubah, pengalamannya kita rubah gitu, gaya hidupnya kita rubah ketika pulang dari sini gitu aja sih. Kalau untuk dari Karena yang mau ke sana mah ya karena sudah. jujur secara datang ke sini ya nggak cuman kerja doang, belajar bahasa, belajar budaya. Betul, betul. Budaya tuh paling keren banget sih, paling keren banget. Karena budaya kita kan ngerokok di jalan fair gitu, Iya, biarlah ngerokok di jalan bahas, ngomong teriak sana teriak sini, di luar tuh rame gitu. Di sini hening tuh bener-bener hening, di dalam kereta bener-bener ketika kita pulang Iya kan, kerja gawe soalnya istirahat hening, enak. di sana kan kalau kita buang sampah sebandel-bandelnya kita ya, sejelek-jeleknya kita buang sampah sembarangan karena di sana lingkungannya emang udah bersih, jadi sebandel-bandelnya kita Merasa malu, ketampar Iya kan? sendiri. Iya kan gitu kan ya. Bener, Jadi serius. mau tidak mau kita kebawa habit mereka, kebiasaan mereka ya. Betul. Nih, sampah yang dari PT itu dibawa pulang lagi. Kalau di Indonesia nggak mungkin kayak gitu ya Del. Sudah ada di tong sampah kalau di PT. Sudah di mana tempat. Betul. Gitu. Ya karena emang budayanya sudah bagus, orang ke sana jadi budayanya sudah bagus. Jadi mau tidak mau kita harus ikutan. Gitu. Yang positifnya ya. Yang positifnya betul. Coba kayak di lampu merah aja kita harus nunggu, bener nunggu. Waktu harus ngatur waktu, bener-bener harus ngatur waktu banget. Dari segi istirahat, berangkat kerja, nyiapin makanan dan lain-lain tuh harus diatur-atur banget. Kalau nggak bisa, wah udah kayak misalkan orang yang mageran, orang yang nggak satset, aduh, udah ketinggalan. Orang Jepang mau kakek-kakek, nenek-nenek kalau jalan cepet-cepet, kita yang muda itu pernah di Angna itu apa ya, suruh ngikutin lah orang Jepang, kita tuh ngejar mereka. Jadi jalannya mereka tuh cepet banget, jadi tuh rasanya kita yang ngejar gitu. Enggak seperti orang jalan pada umumnya kayak kita enggak, beda. Kita tuh kalau jalan orang Indonesia jalan mah santai banget, lihat. Bahkan orang Indonesia sejalan-jalannya santai, orang Indonesia masih ada yang lebih santai kan?
Iya, sambil sebat ini itu. Ya kan? Kalau di sini wah gila sebulan lah paling cepet-cepetnya kaki pada kerasa sakit tuh. Karena kebiasaan mereka ya, habit mereka ya. Tapi Iya, mereka mah di sana udah biasa aja ya. biasa aja. Belum lagi kadang ada yang rumahnya di atas, apartemennya di atas gitu ya. Di atas karena geografis ini kan rata-rata bukit gunung gitu. Hmm. Nah, ada yang naik turun tangga dulu, ada yang begitu jalannya naik, naik terus. Wah, gila. Betisnya juga pada gede-gede. Betisnya tuh. Di sana ada Ya, yang rasis ke sih sama kita nih, sama orang-orang kita nih. kalau ngomongin itu ada, Pasti ya, pasti karena selalu ada. jangankan orang sini, Mm-mm. orang kita nerima orang luar aja yang nentang banyak. Pasti Hmm. dong kayak orang sini Iya, juga. iya, iya, iya. Karena yang satu ngerasa keganggu, terus budaya orang sono dibawa ke sini, harusnya orang sono yang ke sini itu bawa budayanya mereka gitu Iya. maunya, tapi budaya orang sono dibawa ke sini gitu. Terus di sini tuh karena biasa tenang, sunyi gitu. Ketika nyampe orang luar Jepang nyampe sini rame, jadi keganggu gitu. Mm-mm. Jadi yang Makanya biasanya hening ya. iya, mm-mm. Tapi ya mendominasi baik-baik, baik-baik, bagus-bagus lah. Selama di sini belum pernah nemu rasialismenya. Cuman beberapa waktu lalu ada yang demo terkait Maksudnya terkait penolakan orang luar yang ke sini ngomongnya gitu. Ledakan terkait Hokkaido. Ya terkait mungkin kemarin Del. Kemarin kan hari raya ya, Lebaran ya Del. hmm, Di sana tuh kan rata-rata eh, tidak beragama ya, yang saya tahu ya, tidak beragama. betul Untuk betul. orang-orang kita tuh ibadah, ada nggak yang merayakan atau merangkul kita atau mengalokasikan tempat untuk Ada. Itu orang-orang kita kita beribadah? kemarin ada di beberapa masjid itu yang di Yokohama sama di Tokyo itu di Masjid Cemi. Nah biasanya tuh kalau kita pengen ke sono harus reservasi dulu, reservasi harus Booking gitu, nah booking nanti ya booking untuk waktu ibadah. untuk ibadah nanti di Oh. kloter kemarin tuh sampai 4 kloter apa 3 kloter gitu ya dari pagi sampai siang gitu. Nah harus ada izin-izinnya juga gitu. Maksudnya bookingnya itu ke orang kita lagi atau emang panitianya Mm-mm. orang sana? Oh, Ya, orang kita lagi gitu. panitianya juga, panitianya Oh, juga. panitianya orang kita, Panitianya kan orang Indonesia. mencakup semua dunia gitu, yang misalkan Oh, orang orang Muslim. Jerman, Panitianya orang yang Muslim. Jepang. Tuh, jadi Hmm. kan bagi umat Muslim yang dari Eropa, yang dari Iya. Arab, yang dari kita juga, kalau pengen ngerayain kan di satu masjid yang ini gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Tak kira mah emang ada mereka, tapi mereka tahu nggak sih bahwa kita lagi ngerayain hari Lebaran? Orang-orang sana. Tahu, tahu, tahu. Bahkan kemarin tuh dari PT tuh dikasih bingkisan Lebaran dari Oh, Cinta kayak Jawa parcel itu. gitu. Iya, dikasih ingkung ayam lah, ingkung ayam gitu. Tapi sholat idnya tuh kayak kita di Indramayu, bukan di Indramayu, kayak di Indonesia kebanyakan kayak di lapang gitu. Ya ada yang di lapangan, ada yang di Heeh. ruangan. Cuman misalkan jamaah, makanya kan di kloter jamaahnya biar nggak meluber ke jalan-jalan Oh, iya, 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 gitu. iya. Karena Yang di takut kloter aja masih mengganggu, meluber ke jalan soalnya. takut mengganggu ya Iya, kegiatan mereka namanya ya. kan ngularnya kan panjang banget itu satu soft panjang. Kemarin juga ada postingan dari teman kita. Siapa ya? Saya lupa deh. Hari Lebaran tuh kayaknya masih kerja deh dia. Apa emang masih kerja? Ya, ada yang kerja karena
Ya negara sini kan punya tanggalan sendiri. Iya. Kadang di PT juga punya kalender sendiri. Jadi kalaupun kayak kemarin misalkan Lebaran pengen ikutan sholat, ya harus ngajuin cuti gitu. Oh, jadi nggak termasuk libur nasional ya? Enggak, tidak. Oh, Hari iya, ini iya, libur iya. nasional apa sih di sini? Paling Golden Week, terus Natsuya Sumi libur musim panas sama libur musim dingin. Kayaknya mungkin ada libur-libur yang lain ada. Oh iya kayak kemarin libur pas hari apa gitu ya memperingati nggak tahu ulang tahun raja, nggak tahu kematiannya raja kaisar Jepang gitu ngomongnya gitu sih. Iya, kalau kalau di kita kan Imlek, ya kan? Nah, Natal, kita tuh paling Waisak. banyak bener ya. Nyepi kan Natal, kita Waisak. hampir semua agama kan ya? Iya, hampir semua agama kalau di kita kan. Libur Waisak nasional kan? ada, Isa ada, Surowan juga ada kadang. Belum lagi kehitung kalau ada kabisat. Iya, betul. Oh, Iya banyak kan. liburnya di kita ya ternyata ya. Iya malah. Makanya ya gitu. Kalau pengen bisa sholat ya ngajuin cuti. Kalau yang Oh, pengennya ternyata. nyari duit, ya udah cari duit gitu. Boleh, boleh lah. Mm-mm. Rian, ada lagi yang ditanyakan sama Kak Cadel sebelum kita tutup sesi ini karena Kak Cadelnya udah kemalaman. Di sana udah jam berapa, Del? Di sini sudah mau masuk jam 11, 5 Udah menit, jam 15 11. menit lagi jam 11. Jam 22.04. Ya mungkin cuma sampai di sini saja kak. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Siap sudah. Sudah. Oke. Udah jadi Ya pesan bisa dari lah Cadel kalau sih untuk ada beberapa cerita ya bisa di-spill lagi ya. iya untuk yang mau ke sana pertama sih siapkan mental dulu gitu ya. Sebulat mungkin ya. Mental. Jangan cuma FOMO-FOMOan lah gitu, pengen ke sana, pengen ke sana. Kak Cadel jobnya apa, Kakak? Di Jobnya kota mana? perakitan mobil Isuzu di Higashitotsuka. Assembling ya. Assembling. Del, izin nanti ini boleh ditayangin di YouTube atau di TikTok gak, Del? Boleh silakan. Boleh, boleh ya. Terima kasih, Del. Waktunya sudah berbagi cerita di sini karena di sana sudah mau jam 11 ya. Kita akhiri sesi live kali ini. Oke, Del, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak Adel. Terima kasih semuanya yang udah nonton live dan udah tap-tap layar juga.